9 miliar sebulan loh omsetnya. Mimpi nggak, Sarf? Bisa melakukan pencapaian ini? Pasti dimimpikan, Pak. Pasti dimimpikan? Yes. Pasti dimimpikan? Yes, karena memang sesuatu yang kita mimpikan, lambat laun pasti akan terwujud. Itu keyakinan saya. Gitu ya? Ya, Assalamualaikum. Saya sengaja nih ke daerah Bekasi, Jatiwaringin untuk menemui seorang anak muda umurnya 26, luar biasa. Mengawalin karir dari minjam, jualan dimsum pakai gerobak 5.000 dan sekarang omsetnya 9 miliar. Namanya Muhammad Kautsar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini 9 miliar satu bulan. Satu bulan loh, ya. Sar, pabrik di sini? Yes, ini Jadi pabrik ini kita. dia pengusaha dimsum, pabrik men, udah bukan dibuat pakai tangan, pabrik. Dan dia punya reseller lebih dari 4.000. Nah ini lagi, ini loading ya, kemana? Yes, ini mau ke agen. Mau Ini dikirim ke punya agen. sendiri juga? Yes, punya sendiri. Oke, luar biasa ya. Oke, Let's go. kita masuk. Ada SOP-nya? Ada. Harus pakai apa kita masuk? Ini karena Ya, kita pakai semua ya, oke. Baik, ini topi ya. yes. Susah banget. Nggak biasa buka, kita dibukain. Oke, harus pakai masker ya? Yes. Oke. Jadi ini pabrik. Ada berapa pabrik, San? Ada berapa? Ada berapa pabrik semua? Kita ada 2 pabrik. Ini kebetulan yang kedua. Yang kedua? Yes. Dan ini memang masih tahap renovasi juga. Gitu. Masih Jadi, persiapan, ini baru masih ya? persiapan. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Trisna, kepala pabrik di sini. Oke. Gitu. Di sini kurang lebih ada sekitar 40 orang. 40 orang? Shift 1. Berapa shift? Kita di sini ada 3 shift. 3 shift? 3 shift, Jadi nggak ya. berhenti 24 jam? Nggak berhenti 24 jam. Senin sampai Sabtu. Minggu libur? Minggu libur. Oke. Jadi ini ada prosesnya ya? Yes. Ini begini apa? Bapau? Bapau. Bapau isi? Oh jadi masih ada manual juga ya? Masih, kita mix manual dengan mesin. Jadi Gitu. total karyawan di pabrik berapa? Total di karyawan di pabrik keseluruhan kurang lebih 270 karyawan. 270. Yes. Kalau dihitung-hitung 9 miliar itu berapa unit ya? Berapa piece ya? Piece-nya kita per hari di angka 150.000 pieces. 150 piece. Yes, ini. itu yang kita produksi. Ini lihat nih, ini Yang bikin, manual. ini somai. Somai, betul. Ini nggak bisa mesin memang ya? Yes. Nggak bisa mesin. Ini nanti mesin, Pak. Nanti di sananya baru mesin. Bukan, sekarang ini kan manual, jadi kita buat ngejar target produksi. Oke. Jadi kita masih mix antara manual dengan mesin. Nanti semua mesin. Yes, betul. Tahun besok kita sudah masuk ke mesin. Oke. Ini sama membuat semua ya? Yes. Ini yang mesinnya. Ini mesinnya. Ya. Oke. Wah ini saya paling suka tuh. Saya kan suka nonton kalau di Discovery itu kan how it made ya. Yes, betul. Lihat nih, lihat pakai mesin nih. Mesinnya impor. Yes, import. Dari negara itu lagi. Iya, itu lagi Pak. Cina Mau lagi, mau. Cina Karena lagi. base-nya memang awalnya dari sana kan. Ini mestinya orang Indonesia udah bisa bikin. Ya, udah bisa bikin. Ya. Jadi Pakai nanti mesin nih, bikin somai ini ya. Ya, bikin somai. Nanti secara keseluruhan semua proses pakai mesin ini. Pakai mesin. Gitu, karena sekarang kita masih ngejar target produksi, jadi kita Oh mix ininya ya, manual dan mesin. ininya ya, yang itu tadi itunya ya. Kulit apa- pangsitnya, Apa itu istilahnya itu? Ininya untuk balut wrap-nya. Wrap. Ya, betul. Wrap-nya. Kulit pangsitnya. Tinggal dimasukin. Ya, ini untuk produksi kulit pangsitnya. Oh ini kulit pangsit. Yes, kulit pangsitnya. Nih lihat nih kamera lihat. Ini produksi kulit pangsit. Semuanya mesin. Makanya dia bisa bikin 150.000 piece siomay tiap hari. Per hari. Berbagai macam jenis. Ceker ayam ada? Ada, ceker ayam ada. Di mana dibuatnya? Di Di sini luar? juga ada. Di sini juga?
Cuma memang kalau produk varian kita menyesuaikan kebutuhan. Dan ini frozen food ya, Sar ya? Frozen food. Frozen Kita sekarang food. masih frozen food. Makanya banyak sekali freezer ya. Betul. Ini masih produksi manual. Yes. Ini manualnya. Ini tamatan apa mereka? Mereka ada yang SMP, SMA. Penduduk sini. Penduduk sini. Masih lingkungan juga, Pak. Iyalah. Kita kurang luar biasa. lebih Awas, awas. 70 30. 70 30. lingkungan, 30 dari luar. Ini bikin apa nih? Tapau. Bakpao juga? Ya, Isi coklat. isi coklat betul. Bakpao isi coklat. Ini juga tahun besok sudah mulai menggunakan mesin. Iya. Jadi hari ini kita masih melihat kebutuhannya seperti apa. Setelah terukur, nah kita baru investasi mesin. Tapi saya setuju tuh jangan semuanya di mesin juga ya, biar banyak masih menggunakan tenaga kerja ya. Siap. Ini motong coklatnya. Ya, Ya, jadi pabriknya memang bersih sekali ya, udah sesuai dengan standar. ya. Ditinjau Walaupun Pak? masih Ah, renovasi. masih renovasi. Betul. Ini Belum pabrik secara lebih besar. keseluruhan. Ya, Oke. Kemana kita? sini dari sebelah ini area pendukung sebenarnya. Area pendukung. Ya, jadi kayak gudang kering, lalu gudang ayam, Oke. gitu, dan area basah sebenarnya di sini. Tapi karena masih proses renovasi, jadi belum seluruhnya kita aktifkan gitu. Oke. Ini gudang kering, Ini gudang, oke. ya. Ini apa? Untuk penyimpanan bahan baku ayam, Storage. cold storage, betul. Storage. Kapasitas 40 ton. Jadi ayam tuh butuh berapa satu hari? Satu hari kita kebutuhannya 6 ton per hari. 6 ton. Wih, Ya. dinginnya. Ya. Berapa derajat nih, Sar? Ini min 20. Minus 20 derajat. Ini Yes. apa? Ini ayam, Ayam. ayam frozen, blasting yang sudah di blast. Oke. Baik, 6 ton sehari. 6 ton satu hari. Kalau ada yang mau supply lebih murah, oke dong ya? Oke. 6 ton sehari. Aduh, keren. Dinginnya. Ini apa nih? Ini area masuk karyawan, tapi udah nggak oke. ada. Kita langsung ke toko, Pak. Ke toko? Yes. Nah, ini yang penting nih, menarik. Ya. Jadi Mas Kautsar ini tidak hanya memproduksi, tetapi dia memikirkan sekarang ini anak muda nih. Dia bikin apa namanya istilahnya? Supermarket. Supermarket. Betul, supermarket Supermarket. dan restoran. Supermarket dan restoran. Jadi orang bisa makan di tempat dan bisa beli juga tuh ibu-ibu ya. Belanja bawa Belanja, keluarga. bawa keluarga pulang karena dia adalah frozen food ya. Oke, silakan, Sar. Oke. Di supermarket ini kita offline dan online. Offline dan online. Ya, jadi biasanya contoh di marketplace. Nah, Oke. ini penyimpanan untuk pengiriman di online. Di online. Jadi kita ada gudang lagi khusus untuk penyimpanan untuk pengiriman online. Jadi semua bisnis kalau mau sukses sekarang harus ada digitalisasi, itu harus Ya. online. Ya. Berapa persen penjualan online, Sar? Online kita kurang lebih 70%. 70% online. 70% online. Dan dia punya lebih dari 4.000 reseller ya? Yes. kurang Berapa lebih agen? 40 besar. Agen 54 agen hari ini. Oh. Gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera kita ada di Pekanbaru, terus ada di Medan, di Lampung kita sudah masuk ke sana. Ini dia bikin supermarket khusus dimsum loh ya. Ya. Ini produk-produknya dia nih. Spesialis dimsum. Dimsum. Nih. Ini produk kita semua. Yes, produk kita semua. Hmm. Ada Mafia Dimsum ini untuk apa Mafia? namanya? Mafia. Mafia Oke. biasanya kan gerasa gerusu nih, Pak. Bisa Apa aja aja. ditebas gitu kan. Ini untuk segmentasi pasar yang memang memikirkan harga. Oh, ini Gitu. kelas Middle low. menengah bawah lah, middle Yes, low. betul. Oke, emang Lalu- ada yang mahalnya? Ada lagi? Ada lagi. Di atas itu kita ada yang sudah mulai memikirkan quality. Quality Oke. itu dimsum 49. Di dimsum 49. Yes. Kenapa Ini dinamain yang- 49, Sar? Namanya 49 karena dari surat 4 ayat 9. Oh. Yang artinya kita supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Oke. Gitu. Jadi makanya 4 ayat 9. Izin Karena buka makan masker ya. Kita udah nggak di pabrik. Biar lebih jelas saja. Oh, jadi surah 4 ayat 9. Yes, surat 4 ayat 9. Ya. Dan juga surat ke-9 terakhir ayat 4. Diterangin dong. Oke. Iya, ini Ustadz juga sebenarnya, Muhammad Kautsar. Ya, diterangin. Surat 9 ayat 4 ini isinya adalah Surat 9 ayat 4. surat 9 ayat 4. Bukan surat 4 ayat 9. Surat kalau pertama surat 4 ayat 9. Oh, ada- Ladina lautoroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Intinya kita supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka Dimsum 49 ini adalah wadah supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Begitu. Terus kalau surat 9 ayat 4? Surat 9 ayat 4 surat Al-Quraisy. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Yang artinya adalah memberi makan dan memberikan rasa aman gitu. Maka kita masuk ke dalam bisnis makanan itu untuk memberi makan dan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat Indonesia. Semua halal ya? Semua halal. Ah, itu penting tuh. Harus. Dimsum itu soalnya ada juga yang tidak halal ya, Yes, betul. kontennya. Itu 4 dan 9, 9 dan 4 kok bisa bolak-balik gitu Iya, ya? bisa bolak-balik. Baru tahu saya. Hebat Bahkan ya. itulah landasannya dari 2 ayat tersebut. Oke, terus ada yang kelas atas lagi gitu, yang premium. Ada yang kelas premium, ada Oke. di sini, Oke. namanya Dimsum Golden King. Golden King. Yes. Oke. Ini Mafia Golden King. Wow, ini udah Kemasannya pakai juga brand. kita Lebih keren. lebih bagus. Begitu. Kalau ceker ayam tuh di sini juga. Yes. Ini kesenangan saya nih. Ini ceker ayam ya. Tahu nggak ya, saya pertama kali dulu tuh saya amit-amit makan ceker ayam kayak apa gitu. Ini true story. Saya pertama kali makan ceker ayam tuh tahun 93 di New York. Jadi saya ngajak tur anak-anak NBA waktu 30 orang, travelnya ngajak kita ke satu restoran Cina. Ya, di Chinese restoran di New York. Saya cobain itu enak. Sejak itu saya ketagihan. Jadi nanti boleh bawa pulang dong ya. Siap. Ujung-ujungnya ke sana. Cerita ke New York bawa pulang. Mau pulang ya. Jadi Coach Sar ini adalah salah satu peserta CEO Mastermind. Yes, CEO Mastermind Ketiga di ya. bulan Februari. Ya. Jadi ini muridnya saya Pak Mardigu, kemudian juga Sandi Uno dan Gita Wirawan ya. Yes. Sempat ketemu Pak Bong juga ya. Sempat ketemu Jadi Pak dia udah hebat, ilmunya nyerap. Begitu kita tahu ya, waduh, gila. Omsetnya 9 miliar 1 bulan. Jadi saya yang lebih pintar siapa sebenarnya? Ya ini Bapak. Ini produk untuk di semua restonya. produk. Ya, jadi customer dia bebas pilih mau Oke. produk yang mana. Oke. Gitu. Dari mulai paunya, menu gorengnya, cekernya, Cekernya. favorit Pak Helmi, dan ada xiaolongbao, Ya, ada siomay, ya. gitu. Dan yang paling unik di sini sebenarnya ada di rajungan. Hmm. Ini yang inovasi dari kita. Jadi dimsum rajungan. Ini memang Ini isinya daging rajungan. cangkangnya lunak itu ya? Enggak juga Cangkangnya ya? enggak keras, betul. Jadi memang diambil dalamnya. Ini yang paling mahal salah satu. Ya, ini yang paling favorit juga di sini. Oke. Nah, sekarang dia bikin restoran juga. Jadi orang anak-anak muda terutama banyak nongkrong nih. Ya, kita akan coba nongkrong. Dia komplain Pak Helmi ini tempatnya terlalu dikit. Jadi banyak antri, bagus biar kelihatan gimana gitu. Kelihatan antrinya ya. Antrinya gitu. Oke. Waduh, boleh. Boleh kakak. Ya. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Ini biasanya kayaknya ya kalau milenial kita- banget ya? Milenial betul. Oke. Kalau biasanya kita ke supermarket atau kemanapun biasanya kan ada yang nawarin Pak. Izin buka ya. Boleh kakak. Nah, disinilah makanya namanya boleh kakak gitu. Ini karena yang punya memang milenial ya. Jadi umurnya dia ini 26 tahun. 28 Pak. 28? Oh, single, jomblo. Wah, ini jomblo paling apa ya? Paling established. 9 miliar sebulan loh omsetnya. Mimpi nggak, Sarf? Bisa melakukan pencapaian ini? Pasti dimimpikan Pak. Pasti dimimpikan? Yes. Pasti dimimpikan. Yes, karena memang sesuatu yang kita mimpikan Hmm. lambat laun pasti akan terwujud. Itu keyakinan saya. Gitu ya? Padahal Bapak, mohon maaf, Iya. guru? Guru. Guru. Pesantren. Betul. Guru pesantren? Iya. Ibu Usaha juga. Usaha juga? Rumah tangga. Dan di rumah tangga begitu. kayaknya yang ngajarin dagang malah ibu nih ya? Ibu. Namun kalau secara visioner dari Bapak. Dari Bapak? Oh, karena Bapaknya dengar. Wow, 9 miliar uang semua nih ya? Uang semua, Pak. Udah selesai mimpinya Kapsar? Atau Belum, masih ada Bang. mimpi lagi yang lain? Masih ada mimpi lain. Apa lagi? Kan masih sekian persen dari semua mimpi. Ya, Gitu. Yang saya harapkan kita ingin menjadi perusahaan
andalan Indonesia, khususnya di bidang pengolahan makanan. Oke. Begitu. Kalau hari ini kan mungkin banyak dari luar gitu kan. Nah, ini kita kenapa enggak dari apa namanya lokal yang memiliki potensi gitu kan, dan kita yang bisa berkembang seperti itu. Jadi tadi pasarnya kemana aja? Jadi ada 4.500 reseller. 4.000 reseller kurang lebih. 4.000 seller 4.000 kurang reseller. lebih. Betul. 54 agen. 54 agen. Reseller itu di bawah agen ya? Reseller di bawah agen. Jadi reseller ini mengambil produk di agen. Di agen. Betul. Oke. Agen ini ada di berapa kota? Agen ada di 20 kota di Indonesia. Indonesia. Gitu. Apa aja? Jogja, termasuk Semarang, gitu, Jabodetabek ya. yes. Terus Pekanbaru, Bandung, Bandung, Bandung. ada Cimahi, terus Tasikmalaya, Tasik, yes, Bogor sudah pasti tentunya gitu kan, Sukabumi, yes, lalu di Medan udah ada, oke. Medan sudah ada. Palembang belum ya kampung gua? Palembang belum, Ini orang Palembang, ini mestinya ikan, seneng juga lah. Terus apa lagi? Betul, Lampung, betul. Sulawesi, Kalimantan belum? Sulawesi, Kalimantan belum. Kita memang masih di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Bali belum juga? Bali belum juga. Jadi potensinya masih banyak sangat peluang. besar. Betul. Ya. IPO dong. Harus, Pak. IPO, dia akan go public jual saham. Iya dong, harus begitu. Jadi kita rapi dia, Yes. dan kita go public. Kenapa? Untuk scale up. Yes. Biar banyak orang menikmati apa bisnis yang di-create oleh Muhammad Kausar. Siap. Wow. Bangga juga kita. Tentunya dibantu sama Pak Helmi. Siap. Sir, kita cerita ya. Jadi ngebangun ini juga nggak gampang ya. Yes. Up and down juga. Jadi udah berapa tahun nih? Startnya kapan? Tahun berapa? Start 2015. 2015. Gimana ceritanya kok nyemplung di dimsum? Ceritanya nyemplung di dimsum awalnya dari siomay, Pak. Somai? Ya, jadi 2015 saya minjem uang ke tetangga. Siomay itu pun juga kenapa saya masuk siomay? Bicara apa yang bisa saya lakukan saat itu. Oke. Gitu. Jadi 2015 ini biasanya kan saya suka lewat pasar, situ kan ada penggilingan bakso, Pak. Penggilingan bakso, bakso, penggilingan siomay gitu kan. Betul. 2015 itu masih dalam kebingungan, saya mau usaha apa gitu kan. Yang saya bisa saat itu adalah yang saya lihat, ada penggilingan bakso dan siomay. Akhirnya saya masuklah untuk ke siomay. Begitu. Kenapa nggak pilih bakso? Karena kalau bakso mungkin sudah banyak banget gitu ya pasarnya. Good, gitu kan. ya. Saya milih siomay karena memang siomay itu juga basically-nya pertama ikan gitu, dan memang secara pembuat siomay tidak sebanyak bakso saat itu gitu kan. Termasuk di penggilingan pasar lebih banyak gilingan bakso dibanding siomay. Begitu, padahal siomay juga jadi makanan yang menurut saya juga seperti pokok juga bagi masyarakat Indonesia gitu. Maka kita masuk ke siomay. Gitu, dari saya minjem uang ke tetangga 500.000. Tentunya kok percaya tetangganya? Iya, Pak. Dulu belum kenal Pak Helmi. Kalau udah kenal mungkin minjemnya ke Pak Helmi ya. Terus 500.000 itu untuk bikin adonan tadi ya, dan untuk bikin banner siomay 1x1 gitu. Jadi pakai kukusan di rumah, pakai kompor di rumah, pakai gas juga dari rumah gitu. Saya minjem sama ibu saya gitu kan. Sama ibu dukung? Ibu dukung gitu. Ibu dukung karena basically ibu juga suka jualan di bazar gitu kan. Dengan ibu jual terosela ya? Ibu jual terosela. Di bazar, dari bazar ke bazar? Dari bazar ke bazar juga gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai bazar ke bazar jualan siomay. Ikut ibu awalnya. Betul. Terus? Ikut ibu jualan siomay. Dari situ jualan dari bazar ke bazar, dari mulai bazar perkantoran, terus bazar di kementerian gitu kan. Nah, 2017 saya mulai melirik ke dunia online. 2017 saya lihat di marketplace. Di situ saya melihat ada peluang dimsum. Ternyata saya lihat, wah, permintaan dimsum di online itu bagus juga ya gitu kan. Oh, bisa dilihat? Bisa dilihat. Kalau kita di marketplace kita bisa analisis gitu ya. Mana yang hot ya? Betul, mana yang lagi in gitu kan, mana yang penjualan terbanyak gitu kan, kategori frozen food segala macam. Akhirnya kita masuk di dimsum. Yes, 2018 saat itu. 2018 kita masuk, kita mulai produksi dimsum sampai hari ini. Duitnya cuma ngolah dari keuntungan aja? Dari keuntungan aja. Nggak ada investor yang masuk? Nggak ada investor masuk. Jadi dari uang 500.000 itu dilipat-lipat lah ya? Dilipat-lipat, Pak, betul. Karena saya lebih berpikir
kalau seandainya misalnya ada keuntungan, saya langsung pakai itu untuk anything gitu kan. Enggak. Saya lebih mikir mendingan duitnya buat adonan lagi nih Pak gitu kan. Jadi uang itu akan lebih berkembang lagi. Dilipat lagi. Dilipat lagi begitu. Mulai dari investasi pertama saya beli freezer untuk nyimpan adonan, untuk nyimpan hasil produk gitu kan. Dari situ terus berlanjut, berlipat lagi. Sampai sekarang punya pabrik. Dua pabrik. Waktu 2018 itu udah pakai brand nggak sih? Belum pakai Belum sadar branding. belum sadar branding 2018. Terus yang utang 500.000 dari kemarin nggak uang? Udah Pak. Kalau Dikasih lebih nggak? ada lebihan Pak, pasti Pak dikasih lebih gitu. Masih ada berarti? Masih ada. Tetangga ya? Tetangga. Tetangga depan rumah. Depan rumah. Sekarang kirimin dimsum terus ya? Karena ya siomay, dimsum. Kata ibu tadi cerita dulu memang suka bantu ibu yang di pameran-pameran itu ya? Yes, betul. Belajar dari situ? Dari mulai belajar dari situ, memang ikut dari ibu setelah saya lulus SMA gitu ya. Saya lulus SMA di Al Zaitun, lalu saya di Jakarta mulai masuk. Jadi sebenarnya saya udah berpikir kalau seandainya saya langsung kuliah gitu kan. Saya anak ketujuh Pak. Saya anak ketujuh. Dari 7 bersaudara? Dari 7 bersaudara. Bontot lah ya? Bontot, betul. Okay. Kakak-kakak saya masih pada kuliah Pak. Gitu. Dan saya tahu banget orang tua saya untuk bisa survive gitu ya, untuk membiayai kuliah dan lain sebagainya gitu kan. Kayaknya saya egois kalau seandainya saya pun pengen kuliah gitu kan. Maka saya memilih usaha saat itu gitu kan. Dan karena memang saya juga sudah suka usaha juga saat itu gitu kan. Jadi dari situ saya mulai gitu kan. Akhirnya ikut ibu jualan terosela. Jualan kalau misalnya bulan puasa itu jualan es blewah gitu Pak. Jadi seasonal gitu kan. Ikut jualan seperti itu di Monas, terus sampai jualan sop durian gitu ya. Itu sampai dikejar-kejar Satpol PP juga gitu. Saya pernah ngalamin itu di waktu di Monas itu kan nggak boleh jualan sebenarnya gitu. Tapi jam-jam pagi saya jualan gitu. Jadi mulai dari situ ya lalu gemaknya online sudah mulai muncul 2017 gitu kan. Akhirnya saya mulai shifting ke dunia online. Betul. Dari online sekarang mencoba offline. Dari online kita balik lagi ke offline. Makanya untuk menguatkan fondasi toko dan kafe. Yes, betul. Ini bakal banyak nih, tinggal direplika aja ya. Yes. Dengar-dengar kemarin omset bulan lalu baru sebulan berapa? 2,5? Ya, kurang lebih 2,5. Untuk resto dan untuk supermarketnya. Resto dan supermarketnya omsetnya sebulan yang lalu tuh baru buka nih 2,5 ya. Kamu ada ilmu apa sih? ada aji-aji apa gitu? Ilmu keyakinan Pak. Nggak ada jampi-jampi gitu kan? Jampi-jampi nggak ada. Atau jaga lilin gitu? Lilin apa maksudnya? Luar biasa. Kalau Kautsar bisa sharing, apa kunci suksesmu apa menurutmu? Kunci sukses saya kalau secara spiritual tentunya kan pondasi utama juga gitu kan, dan kedekatan dengan orang tua juga gitu. Bakti dengan orang tua bakti ya? Menjadi dengan kunci orang tua. ya, betul. Likasing juga ngomong gitu ya. Betul, karena saya selalu bertanya sama ibu dan ayah apa keinginan yang belum tercapai selama hidup. Gitu, maka selagi saya mampu saya akan penuhi itu. Gitu, itu untuk yang pertama. Yang kedua, bicara tentang expert juga. Gitu. Saya membangun bisnis ini memang lulusan SMA Pak. Gitu. Maka lulus SMA lo deh. Lulus SMA dengan segala keterbatasan, misalnya dari manajemen gitu kan. Saya nggak pernah kerja juga, nggak pernah kerja secara profesional. Nggak pernah kerja di kantoran ya? Yes, nggak pernah kerja di kantoran. Jadi saya nggak tahu misalnya HRD itu bagaimana sih, gitu kan di awal gitu kan. Lalu akunting apalagi? Yes, akunting apalagi seperti apa gitu kan. Tapi dengan begitu saya belajar secara general gitu kan. Tapi secara detail gitu ya. Nah, saya banyak bertanya kepada ahlinya. Begitu. Jadi kepada ahlinya siapa, misalnya contoh dari bidang marketing gitu kan, terus dari bidang manajemen gitu kan. Jadi contoh misalnya kalau secara bisnis keseluruhan saya banyak belajar saat itu dengan Pak Happy Trenggono di IBF gitu kan. Dari situ pengelolaan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya banyak belajar dari para expert, dan secara aplikasi juga ya akhirnya kita
memasukkan tim juga yang sudah expert juga gitu. Itu untuk Jadi di samping Corsair belajar mempercayakan pada orang-orang yang lebih ahli. yes, betul. Termasuk Yang lebih akhirnya katanya merekrut orang yang memang mantan manajer dari satu hypermarket besar ya. betul. Jadi contoh misalnya sekarang ada partner saya Pak Reko, beliau dari GM-nya Carrefour gitu. Lalu GM saya sekarang juga ex GM Carrefour juga gitu. Jadi kita banyak memang mengisi tim internal untuk operation ini tentunya dengan yang sudah biasa dan sudah punya pengalaman lebih seperti itu. Jadi Corsair definisi orang pintar itu adalah orang yang bisa mempekerjakan orang yang lebih pintar dari dia. Betul, Pak. Kalau pimpin besok pintar, semua bawahnya dibilang kamu salah, itu nggak bakal maju. Betul. Paham betul ya? Betul, Pak. Ya. Jadi Justru kita dikelilingi open. oleh para profesional sekarang. Betul. Gitu. Dan kita open terhadap peluang dan lain sebagainya gitu kan. Karena pola pikir kalau sendiri ini kan terbatas, Pak. Oke. Gitu. Tapi juga kalau bareng-bareng, kalau yang tidak expert juga Ya. akhirnya gelantungin aja mungkin kan seperti itu ya, Pak. Jadi memang kembali lagi expert itu sangat diperlukan. Kalau produksi siapa expertnya? Kalau produksi ada dari dari retail juga sebelumnya juga, gitu. ahlinya Tapi retail. ahlinya retail gitu. Jadi memang kita banyak base di retail, tapi secara operasional kurang lebih kan sama antara retail dengan produksi juga kurang lebih Jadi sama. Corsair itu melakukan proses pembelajaran itu terus menerus ya. Terus di mana menerus, Pak. pendidikan akademis itu menjadi sesuatu ya udahlah, ya bukan sesuatu yang utama ya. Betul, bukan jadi tolak ukur Ya. kesuksesan kalau buat saya begitu. Tapi Jadi sekarang katanya udah mau ngambil sarjana juga ya. sudah, Pak. Ini ceritanya telat. Jadi seharusnya saya masuk di 2012 itu. Oke. Saya baru masuk di 2017. Nggak apa-apa. Kapan wisuda? Wisuda kemungkinan pertengahan tahun besok, Pak. Oke. Gitu. Jadi Kapan sekarang nikah? di semester 8. Nikah Januari tanggal 15. Jadi yang ngincer-ngincer Corsair sorry ya. Udah laku di barang. Udah solot ya. Jangan lupa gundang, jangan lupa gundang. Siap. Oke. Jadi kemarin termasuk ikut CEO Mastermind 3 itu dalam rangka proses belajar. Yes, proses belajar, lalu juga bicara network juga. Network. Pasti gitu kan. Karena semakin kita mengenal banyak orang, semakin kita mengikuti aktivitas kegiatan seperti itu, tentunya kan kita jadi terkalibrasi dan pasti peluang-peluang lain juga Oke, pasti akan oke. terbuka lebih banyak. Begitu, Pak. Sar, kembali ke peran orang tua. Kalau saya merasa banget, saya juga anak bungsu. Siap. Ya dilahirkan di keluarga yang sangat miskin juga. Dulu juga nggak mampu minum susu karena memang nggak bisa beli ya. Jadi konon memang ada pengaruh apa faktor dari doa orang tua ya. Siap. Dan itu waktu saya bikin podcast tentang investasi yang paling utama itu, yang pasti untung itu 3. Ya. Ya salah satunya itu bakti tua. kepada orang tua. Siap. Sekarang orang tuanya udah dikasih apa aja? Dengar-dengar masih tahun lalu masih kontrak ya? Iya, jadi sampai tahun kemarin Iya. gitu. Memang sekeluarga nih masih ngontrak, Pak. Oke. Gitu. Ngontrak rumah. Setiap tahun ngontrak Iya. rumah gitu kan. Mungkin setiap 5 tahun kita pindah rumah gitu Oke. kan. Alhamdulillah tahun Sekarang? kemarin saya berikan hadiah untuk orang tua saya rumah. Oh. Tempat tinggal yang layak. Dekat sini, Dekat sini Jatiwarna, Pak. Jatiwarna. Wah, itu ada bapak sama ibunya. Luar biasa. Lega rasanya. Lega, Pak. Betul. Iyalah. Karena memang kunci. Karena buat saya kehidupan di rumah tangga kalau saat ini Ya. saya dengan orang tua dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Jadi kesuksesan dalam rumah tangga, dalam membangun keluarga itu juga merupakan penentu kesuksesan di bisnis. Oke. Gitu. Itu yang Memilih saya calon istri pun pasti yang bisa dekat dengan orang tua. banget, Pak. Udah diuji. Sudah, Pak. Cuman getes aja. Banyak orang ya begitu anak putranya hebat, nikah kayak kehilangan anak. Semoga enggak ya Bu ya. Calonnya apa nih? Kerja juga atau Calonnya kebetulan teman Dokter. SMA juga. teman SMA? Sekarang jadi dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Jadi aman lah kalau kamu perawatan gigi ya. Betul, Pak. Aman dokter gigi. Sar, ya jadi ini kunci ya. Jadi kalau mau sukses itu no way kita bisa sukses kalau tanpa restu dari orang tua. Betul. Pelajari ya, Sar ya. Dan apa penonton Helmi bicara, pelajari. Semua orang sukses itu pasti punya hubungan yang sangat baik ya Dengan kepada orang tua, terutama kepada ibu. Iya. Ya.
Kan tetap rumus kita, ibumu, bapakmu. Betul. Sorry ya Pak, ada bapak. Memang Nabi pun ngomongnya begitu ya, sabdanya begitu. Sama ibu deket banget. Dekat banget. Ya, ya. Dulu katanya kalau bantu ibu dagang di pameran itu memang dikasih uangnya dikumpulin. Iya, jadi kalau biasa bantu ibu gitu kan, Dapat tips gitu Iya. kan, ya udah kumpulin gitu kan, dan memang sempat buka usaha juga gitu kan, tapi memang nggak jalan, akhirnya kembali lagi. Jadi sebelum masuk ke Siomay itu saya sempat usaha lain di limbah plastik gitu kan. limbah plastik. Limbah plastik ini jaring nelayan Pak. Oke. Jaring nelayan, jadi jaring-jaring nelayan itu kita kumpulin Pak. Kita kumpulin, kita kirim ke eksportir. Jaring nelayan. Jaring nelayan yang sudah biasanya kan Robek-robek, robek ya. sudah Oke. nggak pakai gitu kan. Biasanya mereka itu kalau di pesisir itu kan entah itu dilempar ke laut aja atau misalnya jadi buat nguruk tanah gitu Limbah ya. lah itu ya. Jadi limbah Iya, iya. betul. Nah, itu kita kumpulin. Karena kalau dibuang ke laut kan bahaya tuh ya. Betul. Bisa kena ikan, kena ini. Terumbu karang dan lain sebagainya Iya. gitu. Nah, ini kita kumpulkan, kita Terus? kirim ke eksportir. Kita bersihkan, kita kirim ke Oke, eksportir oke, oke. gitu. Tapi tidak berjalan dengan baik. Akhirnya saya menyisakan hutang saat itu. Menyisakan hutang memang tidak begitu besar gitu kan, dan di rumah cuma ada motor satu tersisa gitu kan. Motor juga punya kakak saya. Akhirnya ya udah saya minta izin mau pakai motor itu. Yang tadinya awalnya saya pikir saya pengen jualan siomay keliling. Karena ada motor gitu kan. Pakai motor? Iya, tadinya pengen seperti itu gitu kan, tapi Allah berkehendak lain. Allah mengabulkan yang jauh lebih besar dari itu. Betul, melalui jalur ibu saya bilang coba deh bazar-bazar gitu. Akhirnya mulai masuk ke bazar-bazar. Ibu sampai sekarang bazar? Ibu sudah enggak. Dan Sudah Iyalah, jadi pensiun. ratu. Kamu beruntung Pak Sar. Saya itu ya, begitu saya dan Tanto sukses, bapak saya udah pergi, ibu saya dalam keadaan sakit-sakitan, nggak bisa nikmatin lagi. Ya apapun yang kita berikan, dan tidak lama juga meninggal. Itu yang waktu di Kick Andy saya sampai nangis tuh. Jadi saya dan Tanto itu adalah orang yang bapak ibu saya itu sampai gadein rumah segala macam ya, habis-habisan supaya anaknya terakhir itu sukses. Begitu kami sukses, mereka tidak nikmatin. Jadi kamu beruntung, bapak masih ada, ibu masih ada, bahagia kan? Alhamdulillah. Ini tips penting. Siap. Ya, dan percayalah berkah. Merasain ya. berkah. Ngerasain Pak. Dengan keberkahan itu justru jalan itu seperti dikasih jalan tol ya. Jalan tol. Luar biasa. Oke, pernah gagal dong. Pasti. Kegagalan yang paling pahit untuk seorang Kautsar tuh waktu kapan ya, San? Atau titik terendah gitu dalam kehidupan Kautsar yang sekarang usia 28 itu apa sih? Titik terendah saya saat partner ya Pak. Jadi saat usaha di Siomay saya ada partner, tapi tidak berjalan dengan baik. Saat itu dealnya ya kita saya produksi, beliau yang jualin saat Jualin, itu ya. begitu kan. Tapi ternyata kenyataannya ini yang jadi suatu pembelajaran buat saya juga. Jadi ternyata yang dijual kan tidak hanya siomay, tapi yang dijual dimsum. Juga ada produk dimsum. Dari situlah saya tidak berpikir negatif saat itu gitu kan. Dimsum dari orang lain. Yes, dimsum dari orang lain. Dan dia nggak bilang. Nggak bilang gitu. Oke. Tapi dari situ saya berpikir kalau saya berpikir negatif, maka respon saya adalah saya nggak suka dan lain sebagainya. Akhirnya blocking gitu kan. Saya berpikir positif, tandanya ini ada permintaan dong, berarti Iya, dimsum iya, gitu iya. kan. Maka kalau begitu saya harus bikin dimsum. Bikin dimsum. Betul. Jadi saat itu ya tentunya sales juga kisaran sekitar 150 juta. Saat itu saya sangat bergantung sama partner saya itu gitu kan. Mungkin sekitar 70% sales itu saya dengan partner saya itu. Tapi ya sudah, akhirnya saya lepas. Akhirnya kita seperti mulai dari nol, tapi juga dari dimsum. Oh jadi lepas dengan partner itu. Yes, betul. Tapi kebetulan menjadi peluang ya. Ya, betul. Tapi Karena waktu kita itu berpikir shock positif. banget ya. Saat Yes. menyadarin bahwa partnernya tidak jujur. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang nggak gampang nyari partner, Sar. Makanya saya tulis di buku saya bisnis primbon itu. Bagaimana milih partner itu nggak gampang. Seperti orang Mau kamu nikah lah. nikah, betul. Itu mau nikah. Kamu mau nikah nih ya, semoga ya saya doakan lah ya yang terbaik. Siap. Soalnya Kak, waktu kita mau nikah nih, mohon maaf nih, kadang-kadang kan waktu masa pacaran itu kita penuh dengan pura-pura tuh. Betul.
ketemu dalam keadaan wangi, pakaiannya bagus, senyum terus. Pacarnya jatuh, oh kamu jatuh sayang. Begitu nikah, semua aslinya keluar. Begitu juga kita dalam membuat bisnis. Itu yang saya ceritakan di buku saya Bisnis Primbon, yang atas permintaan teman-teman sebentar lagi saya akan cetak lagi ya. Pak Kausar belum punya bukunya ya? Belum ya. Kalau nggak salah di Mastermind 1 dan 2 saya bagikan. Habis itu habis. Yang saya sudah punya Breaking the Wall. Breaking the Wall. Semoga mendapatkan inspirasi dari situ. Siap. Banyak inspirasi, Pak. Terima kasih. Mimpi besar selanjutnya apa, Sar? Mimpi besar selanjutnya dari tentunya pabrik. IPO gitu ya. Karena ya kita pengen jadi top of mind di frozen food gitu kan, dan kita ingin masuk ke laut juga, Pak. Gitu, makanya masuk kapal pesiar gitu kan. Karena memang kita biasa dengar lagu dulu kan, nenek moyangku seorang pelaut. Kenyataannya enggak juga gitu kan. Maka kita mulai gitu kan, mulai masuk ke laut. Karena baru saja beli kapal pesiar. Ya, kita sama-sama lah ya. Sama-sama. Lebih kepada ya kan membuka usaha juga ya, membuka satu peluang juga. Betul. Ya, jadi banyak hal mempekerjakan dan mengajak orang untuk menikmati laut dan sebagainya. Betul. Oke. Kausar, barangkali ada yang bisa di-sharing. Kita berharap dengan menonton ini anak-anak muda, para UKM ya, pelaku-pelaku usaha ya, berkaca dari Kausar yang mulai dari modal 5.000 minjem. Dalam 6 tahun omzetnya menjadi 9 miliar, punya 4.000 reseller ya. Jatuh bangun ya, pernah di Uber Kamtip dulu ya. Pernah, Satpol PP DKI ya. Iya. Kamu jualan apa tuh? Apa buah, es buah? Jualan sop durian. Sop durian. Sop durian. Ya. Jualan somai juga. Oke. Dan dia menutupin kekurangannya dalam akademik ya. Dia cuma tamat SMA, walaupun sekarang dia melanjutkan kuliah dengan belajar. Dan saran saya, tanya sama Kausar, kalau mau belajar, belajarlah dari orang yang sudah membuktikan. Betul. Ya, yang Kausar sebut tadi itu adalah orang yang sudah membuktikan. Ya, jadi kalau mau belajar sama, banyak sekali motivator mengatakan belajar dari orang yang membuktikan. Zaman sekarang nggak bisa lagi teori, nggak bisa lagi katanya-katanya. Betul. Sudah bukan waktunya trial and error ya, Pak. Betul. Kurangin trial and error. Zaman saya dulu berbisnis trial and error. Sekarang contohnya banyak banget, bisa nonton di YouTube, bisa baca buku ya, dan atau datangin orangnya ya. Ini apa Kausar ini termasuk murid-murid saya, mereka punya mentor, mereka punya saya, punya Mas Wowi, punya mentor-mentor yang lain, dan terutama dengan saya mereka datang untuk apa, barangkali banyak apa yang bisa didiskusikan ya. Oke, Kausar, terima kasih banget. Sama-sama. Jadi ini apa nih? Ini dimsum, yes. Dimsum. Ini ada dimsum lumpia nori. Lumpia nori. Yes. Ini ada kuoti. Ya. Lalu ini yang ini favorit. Ini yang paling mahal ya, termasuk ya. Ini favorit dan saya rasa nggak banyak orang yang buat gitu. Jadi ini salah satu uniknya dari Boleh Kakak. Dimsum yang isinya adalah daging rajungan gitu. Lalu yang umumnya tentunya ada somai ya, somai ayam, udang, dan jamur. Berapa item semua dibuat di pabrik? Kurang lebih 30 item. Ya. Kurang lebih sekitar 30 item. Kemana-mana saya bilang, saya akan mempodcast salah satu binaan saya, ya, namanya Kausar, umurnya 28, jomblo, dagang dimsum, omsetnya 9 miliar. Orang bilang, what? Yang bener gitu. Yang bener. Oh ya ini dia. Kamu udah di ujung baru datang nih. Iya. Siap. Ada cekernya. Ini favorit saya, ceker. Iya. Ini proses pabrik juga ya? Masaknya? Yes. Nah, dari pabrik. Oke. Saran saya cuman Kausar agar jangan pernah terlena, jangan pernah berhenti belajar, niatkan selalu berbisnis untuk membantu banyak orang. Siap. Termasuk membuka lapangan kerja. Ya. Dan berdaganglah yang jujur. Siap. Itu penting tuh. Siap. Ya. Biar berkah. Amin, Pak. Lulusan pesantren ya. Iya. Oke, Kausar, terima kasih ya, sudah sama-sama, menerima saya. Siap. Saya doakan sukses, sehat, ya, menjelang hari-hari bahagianya. Siap. Jangan lupa undang saya, insya Allah ya. Siap. Saya akan Ditunggu kehadirannya, Pak. siap, ya. Baik, itu semoga kita mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari seorang anak muda
mengatasin segala kekurangannya dalam pendidikan formal, terus belajar, terus bekerja, terus berusaha, nggak pernah mengeluh dan hemat. Ya, bayangkan dulu katanya dapat tips dari ibunya waktu bantuin jaga bazar, dia pakai tuh untuk modal lagi. Yes. Ya, dan tidak gampang berusaha itu. Ada trial and errornya, ada dia gagalnya, tapi sekarang dia berhasil. Ya, saya pikir sekarang tibalah sedikit-sedikit udah mulai dinikmatin. Baru-baru dia membeli kapal pesiar. Ya, nanti kita sama-sama naik ya. Kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya yang inspiring. Bye bye.